Untuk selanjutnya mari kita buka taklim kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah ilmu yang kita kaji dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Serta dengan barokah suratul Fatihah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang saleh salihah. Serta apa yang menjadi hajat kita, urusan kita di dunia ini mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Imam Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami, thumma ila hadrati ila jami'il mu'allif kutubi wa musannifiha wa syarihiha wa muhashiha wa khususan ila jami'i mu'allif kutubi, thumma ila hadrati khususan ila jami'i masyayikhi wa khususan ila syekhuna Abdullah Fakih Langita wa syekhuna Maimun Zubair Salam wa syekhuna wa syekh Ahmad Tajud Musabdiri, thumma ila hadrati al-mujizi ki Abdul Hannain ki Ahmad Yasin Masmuni ki Kusama Asdiki ki Ahmad Ibn Rashidi, thumma ila hadratina jami'i awliya illahi ta'ala min masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila sultan al-awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Hasan al-Syadili, Syekh Al-Hawti al-Naqsyabandi, Syekh Al-Qasim al-Junaydi, Syekh Ahmad al-Rifai, Syekh Al-Badawi wa Al-Qarni, Hasan Basri, Ibrahim al-Tasuki, thumma ila hadrati ila Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, ثم إلى حضرة إلى أبي عمرو الرشادي، ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن بن شيبة مسلم الأسد، ثم إلى حضرة إلى بكي أبو طيب بكي الرجل من حازم كي مسلم زرمان الخزان، ثم إلى حضرة إلى جميع يومه تعالى فإنما كانوا خصوصا ولو سكنوا في ترجوه وجميع التصافين الجوع، ثم إلى حضرة إلى الحبيب حسين بن أبو بكر عند شربات، ثم إلى حضرة الحسن بن محمد الحداد، ثم إلى حضرتنا جميع روحي أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabu sujudi sahwi, itu ya. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Fasal yang menjelaskan tentang sebab seseorang itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud itu ya sujud seperti biasa, sahwun itu artinya lupa. Sujud sebab dia lupa melakukan hal-hal yang disunnahkan. Ya maksudnya sunnah apaan gitu. Al-awalu yang pertama tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Yang pertama seseorang itu
anjurkan untuk melakukan sujud sahwi yaitu ketika mereka meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad dari ab'ad-ab'adnya sholat. Apa saja kemarin sudah dijelaskan ya, yaitu duduk tahiyat awal, kemudian tahiyat awal, berdiri untuk kunut dan kunutnya itu sendiri. Jadi kalau orang itu enggak hafal kunut tetap disunahkan berdiri. Kalau orang itu enggak hafal tahiyat awal tetap disunahkan duduk, diam aja. Karena duduknya sendiri itu sunnah awal. Nanti setelah duduk enggak baca apa-apa atau zikir, setelah itu dia berdiri meneruskan sholatnya. Sebelum salam dia sujud sahwi karena tidak membaca tahiyat awal. Duduknya sudah gitu. Kemudian asani fi'lu ma yaqtulu amduhu. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang apabila disengaja batal. Wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Jadi keadaan yang kedua, seseorang itu disunahkan untuk sujud sahwi, yaitu dia melakukan sesuatu yang apabila disengaja itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak disengaja maka sholatnya tidak batal. Contohnya apa? Contohnya di sini. Tatwili ruknin qasir, yaitu memanjangkan rukun yang pendek. Contohnya apa? I'tidal. I'tidal itu nggak boleh lama-lama. Yang penting membaca doa Rabbana lakal samawati wal ardi wa ma itu selesai langsung sujud. Jangan lama-lama i'tidalnya. Kalau dia i'tidalnya atau ketika kalau kunut sih ya itu memang sunnah lama, ya kan? Karena untuk membaca doa kunut. Tapi kalau selain itu, selain sholat subuh, rakaat biasa, sholat selain subuh yang di sana tidak ada kunut, i'tidalnya kok lama, i'tidalnya lah lama, maka sholatnya batal. Kalau sengaja memanjangkan i'tidal batal. Tapi wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Tapi kalau dia lupa maka tidak batal. Jadi ketika i'tidal Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa ma fid itu ngelamun lama. Iya ini enggak boleh lama-lama, langsung sujud. Maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau dia sengaja memanjangkan i'tidal maka sholatnya batal kalau sengaja. Terus apa lagi? Julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Itu juga rukun yang pendek. Duduk di antara dua sujud. Kok dia panjangkan duduknya lama, maka sholatnya bisa batal. Gitu. Aqonili kalamin, seperti sedikitnya berbicara, wa aklin sedikitnya makan, wa ziyadati rak'atin atau menambah rakaat. Contohnya gini, dia ini kayaknya kurang di rakaat ini, dia nambah 1 rakaat. Ketika tahiyat ingat, loh iya ini udah kelima ini, ternyata ini rukun yang sholat rakaat yang ke-5 ternyata. Nah dia ingat betul. Maka udah kadung terlanjur dia melakukan itu, ya sudah, nanti sebelum salam sujud sahwi itu. Atau salam ketika tahiyat awal ternyata dia bacanya sampai full, terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih rakaat kedua nih, belum keempat yang gitu. Lalu dia berdiri, maka nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Sunnah
sunnah untuk sujud sahwi. sahwi. Karena kalau sengaja kan batal, nggak boleh salam tengah-tengah sholat. Ya kan, kalau disengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja dia nggak ngeh, maka tidak batal. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimal ziyadati, yaitu meletakkan rukun fi'li serta adanya kemungkinan bertambah. Oh gini, contohnya, jadi meletakkan rukun fi'li serta ada kemungkinan bertambah. Maksudnya begini, dia rokaatnya, sholatnya dia ragu-ragu. Ini kalau saya sholat, ini sudah rokaat keempat atau ketiga ya, nah, gitu. Rokaat keempat atau ketiga, mau nambah, takut ini 3, tak ditambah, takut ini ketiga ya kan, takut kurang, atau mau ditambah takut kelebihan, kan gitu. Maka bagaimana kalau orang seperti ini? Kan namanya mengahtimali ziyadah, ada kemungkinan dia menambah rokaat. Maka ya bana alal yakin, dia harus ambil yang yakin 3, ya kan? Yang rokaat keempatnya kan ragu-ragu, kalau 3 pasti yakin. Ini rokaat ketiga atau keempat ya? Kalau ketiga pasti, ya kan? Yang dia ragu-ragu kan udah keempat atau belum? Berarti yang ketiganya udah yakin, kan begitu? Maka dia nambah saja 1 rakaat. Nah, nanti setelah 1 rakaat ternyata dia ingat ternyata rakaatnya itu rakaat keempat, dan dia udah kadang nambah 1 rakaat, maka nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, gitu. Apa? Ayam buradul. Iya, namanya orang sholat kan begini sering. Ya kan? Sering, Pak Yusuf sering. Sering kan anak? Sering kadang-kadang. Beda, Kadang. kalau sering itu nggak kadang-kadang. Kalau sering hampir setiap hari. Setiap melaksanakan. Sering ya? Kalau sholat sendiri itu biasanya. Kalau sholat di jalanan gitu. Kalau sholat sendiri. Kalau di jalanan, di aspal gitu, nggak boleh. Ganggu orang lewat. Ini cirinya orang itu kena gangguan gitu. Sholat di jalan. Harus diruqyah. Apa sih? Apa hadis sholat ini apa namanya? Jadi kalau dia ragu-ragu 3 atau 4, maka ambillah yang 3. yang 3 tambah 1 rakaat. Kalau nanti ternyata dia iya ini udah keempat tadi, berarti ini rakaat yang kelima, ya sudah terlanjur. Dia ingatnya ketika sudah berdiri, maka sebelum salam nanti nambah 1 rakaat. Sampai sini ada pertanyaan sebelum pindah fasal mengenai hal-hal yang dianjurkan sujud sahwi. Untuk meniatkan sujud sahwi itu perlu diniatkan dari kita melakukan. Tidak perlu. Tidak perlu. Sujud sahwi itu kan ya tidak wajib. Tidak wajib. Selanjutnya faslun. Ada furu'un penjelasan. Lau syakka ba'da salamihi fi tarki fardin ghairi niyyatin wa takbiratul ihrami lam tu'athir. Jadi kalau seseorang itu selesai sholat, baru dia ragu-ragu, tadi saya sholat itu fi tarki fardin ghairi niyyatin wa takbiratul ihrami. Saya sholat tadi sudah sujud belum ya? Rakaat kedua ya? Sudah sujud yang kedua belum ya? Sama begitu. Maka itu tidak ngefek, sholatnya tetap dianggap sempurna, sah. Kecuali kalau dia ragu-ragu setelah salamnya itu, tadi saya sholat
niat nggak ya? Nah kalau ini masalah ini. Tadi sholatnya harus Kurang. diulang. Tadi saya sholat takbiratul ihram enggak ya? Nah dia ragu-ragu itu. Maka sholatnya harus diulang. Tapi kalau selain niat dan selain takbiratul ihram, tadi udah ruku apa belum ya? Itu nggak efek. Sholatnya tetap sah. Karena faktanya sholatnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya ini ada penjelasan juga. Andaikan imam ini berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kelima, imamnya lupa, fa innahu yamtani'u 'alal ma'mum mutaba'atuhu, maka makmum tidak boleh mengikutinya walaupun dia makmum masbuk yang kurang satu rakaat. Kan dia berarti nambah satu rakaat kan begitu. Nambah satu rakaatnya ini kan bareng dengan rakaat terakhirnya imam. Tetap dia tidak boleh ngikut dengan imam. Terus bagaimana? Maka wa huwa mukhayyarun baina mufaraqatihi, maka dia dipersilahkan untuk memilih antara satu mufaraqah, berpisah dari imam, ya sholatnya dilanjutkan sendiri, tidak mengikuti gerakan-gerakan imam, ya kan? Atau yang kedua, wantizaruhu liyusallima ma'ahu, atau menunggu imam. Makmumnya ketika imam berdiri rakaat yang kelima, makmumnya jangan ikut berdiri, duduk saja, biarin imam, biarin. Nanti imamnya ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, terus duduk tahiyat. Nah, ketika imam salam baru makmumnya salam, nungguin imam sambil duduk. Paham ya? Kalau untuk terakhir aja berarti ya, Ustaz. Apa ya? Untuk seandainya imam nambah 5 rakaat, iya gitu ya. Ya, kita kan yakin imam kok nambah rakaat jadi rakaat kelima. Kita yakin imam ini rakaatnya kelebihan. Iya. Ternyata makmum yang nggak ada yang berani ngasih tahu. Atau mungkin ngasih tahu imamnya ngeyel, yakinnya 3 gitu. Nambah jadi 4 kan gitu. Yakinnya 3 dia. Akhirnya tetap nambah. Maka makmum bagaimana? Boleh satu mufaraqah, misah dari imam. Yang kedua, dia nunggu imam sambil duduk akhir tahiyat akhir itu. Nunggu imam selesai, imam salam baru kita salam. Paham ya? Tuh, bukannya kita nggak boleh mengikuti imam Pak yang salah, kan begitu? Kan kita nggak mengikuti, karena imam menambah satu rakaat pun itu kalau dasarnya karena ragu-ragu dibenarkan, ya kan? Ragu-ragu 3 atau 4 ya, maka dia harus tambah 1 kan? Kalau dasarnya ragu-ragu kan penambahan itu legal gitu, walaupun menurut kita itu sudah salah nambah 1 rakaat, tapi penambahan rakaat dia bagi dia itu sesuatu yang legal. Maka kita nunggu salam bareng imam atau mufaraqah saja. Kita langsung salam, imam biarin saja. Gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah.